Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Selamat pagi, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Ibu Rizky Noparianti ya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang sejarah TIK. Nah, adapun tujuan dari sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang akan saya sampaikan di materi ini yaitu tujuannya itu peserta didik mampu memahami sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian peserta didik bisa mengidentifikasi berbagai tahapan sejarah perkembangan. Mari sebelumnya kita lihat materi yang akan saya sampaikan, yaitu sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di dalam sejarah teknologi informasi dan komunikasi, kalau kita lihat dari zaman ke zaman ya, zaman dahulu manusia itu sudah melakukan komunikasi. Namun alat dan cara komunikasi pada zaman dahulu itu masih sangat sederhana. Kemudian seiring dengan perkembangan manusia, teknologi komunikasi pun juga ikut berkembang nih. Nah, perkembangan teknologi komunikasi dapat dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu perkembangan teknologi komunikasi periode itu sebelum Masehi. Nah, pada periode ini itu manusia itu masih menggunakan alat seadanya ya untuk berkomunikasi. Nah, periode sebelum Masehi ini sampai di tahun 3000 sebelum Masehi itu memang adalah merupakan batas di mana komunikasi manusia itu masih mulai mengalami perkembangan ya di tahun ini. Nah, kemudian periode sampai dengan 3000 sebelum Masehi itu, nah alat komunikasi awalnya yaitu nenek moyang kita ini masih terbatas. Nah, pada pengenalan bentuk-bentuk benda yang mereka temukan, mereka mengembangkan apa yang mereka lihat pada dinding-dinding goa pada saat itu. Nah, manusia yang masih hidup dengan cara berburu, kemudian informasi yang tertulis pada dinding goa berupa gambar tentang kegiatan berburu dan binatang hasil buruannya. Untuk berkomunikasi secara langsung pun manusia pada saat itu mereka masih menggunakan bahasa degusan ya, seperti bahasa isyarat, bahasa tangan, dan lain sebagainya. Itu cara berkomunikasi pada tahun itu. Nah, periode tahun 3000 sebelum Masehi. Nah, perkembangan komunikasi itu setelah periode 3000 sebelum Masehi itu dimulai saat bangsa Sumeria untuk pertama kali menggunakan tulisan sebagai alat komunikasi mereka. Nah, pada periode 2900 sebelum Masehi, nah, itu bangsa Mesir nih, bangsa Mesir kuno itu sudah menggunakan huruf-huruf untuk berkomunikasi, yaitu huruf apa? Hieroglif. Nih. Nah, huruf ini tuh lebih maju nih dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Huruf hieroglif terdiri atas simbol-simbol tentang suatu objek. Nah, misalnya kapal-kapal, binatang, atau perkakas. Kemudian huruf ini juga dapat menunjukkan suatu gerak dan menimbulkan rasa dari si penulis. Misalnya menunjukkan waktu, perasaan gembira, atau menulis huruf-huruf hieroglif ini. Nah, mereka menggunakan tanah liat sebagai medianya. Kemudian, perkembangan teknologi komunikasi periode setelah Masehi itu ada telegraf. Nah, telegraf ini merupakan sistem pengiriman tulisan dengan menggunakan pulsa listrik melalui kabel tunggal. Tulisan yang dikirim berupa simbol-simbol atau kode-kode sederhana yang mewakili suatu pesan. Nah, kode-kode ini disebut dengan Morse ya. Kemudian setelah Morse diambil dari nama penemunya Samuel Finlay Bruce Morse. Ia merupakan seorang yang peneliti dari Amerika ya. Nah, Morse menemukan alat ini pada tahun 1837. Pada pertengahan tahun 18 ribuan,
hingga pertengahan tahun 19 ribuan, telegraf ini menjadi alat komunikasi penting. Nah, ini dia mesin telegrafnya dan ini penemunya ya. Nih. Jadi mesin telegraf pada zaman itu ya seperti ini nih. Mungkin untuk zaman sekarang kita tidak tahu ya, nggak ada mungkin, atau memang sudah ada dimuseumkan mungkin ya. Kemudian telepon. Nah, telepon adalah alat nih untuk mengirim suatu suara ya ke tempat yang kita tuju. Siapa penemunya? Itu Alexander Graham Bell. Nih, Alexander Graham Bell merupakan salah satu orang yang mempunyai andil nih dalam penemuan telepon. Nah, pada tahun 1876. Yaitu tanggal 10 Maret 1876. Kemudian temuan telepon yang dibuat oleh Antonio. Sebenarnya ide untuk ketemuan ini sudah ada nih sejak Antonio itu masih berumur 18 tahun. Wow, ternyata sudah dipikirkan sejak dia masih kecil ya, masih muda sekali. Lalu kemudian ia berkembang lagi nih idenya tentang pembuatan telepon ini nih pada tahun 1874. Saat ini ia bekerja di telegraf. Nah, ini dia namanya telepon pertama seperti ini ya. Ini penemunya Alexander Graham Bell. Oke, dia mengirimkan suara saja ya. Seperti ini telepon. Lanjut lagi. Nah, untuk dapat menemukan alat ini, nah Alexander Graham Bell tadi itu dibantu oleh beberapa temuan. Siapa saja sih diantaranya? Oke. Nah, di tahun 1729 itu ada Stephen Gray. Dia itu menemukan alat yang dapat mengirimkan sinyal listrik dari kabel. Kemudian ada penemu baterai pertama, namanya Alessandro Volta. Kemudian ada lagi penemu gejala elektromagnetik, itu 1820, itu Christian Ørsted. Itu lanjut Samuel Morse, tadi sudah kita bahas sebelumnya itu ya, ini penemu telegraf. Itu tahun 1837. Ada lagi di sini penemu telepon namun belum berhasil ya pada tahun 1861-nya, ini ada Johann Phillips. Kemudian ada nah ini dia mematenkan ya tadi Antonio itu yang berumur 18 tahun tadi ya. Nah, dia itu mematenkan nih telepon hasil penemuannya di tahun 1871 ini. Nah, kemudian nah ini tadi yang telepon pertama sama yang penemunya tadi ya. Lanjut lagi radio. Nah, radio ini dikembangkan karena apa sih? Karena kelemahan pada telegraf dan telepon. Nah, alat komunikasi yang ada pada saat itu pada telegraf maupun telepon diperlukan kabel nih untuk mengirim pesan, sehingga hanya tempat-tempat yang berhubungan dengan kabel saja yang dapat dijangkau oleh kedua alat ini. Nah, untuk itu makanya nih diciptakannya lah sebuah radio. Nah, untuk mengandalkan supaya tidak mengandalkan kabel ya sebagai perantaranya. Jadi radio itu diciptakan berdasarkan penemuan-penemuan ternyata. Jadi berbagai alat dari pendahulunya, orang-orang yang berjasa hingga ditemukannya radio itu ada beberapa macam ya. Nah, diantaranya yaitu dia mengembangkan teori induksi nih. Nah, ini orangnya nih, Joseph Henry dan Michael Faraday. Itu pada tahun 18 ribuan. Kemudian di Nikola Tesla, dia ini menemukan kumparan. Kemudian dijadikannya sebagai komponen vital pemancar radio. Lalu Guglielmo Marconi yang pada tahun 1901 itu berhasil nih mengirimkan sinyal-sinyal kode telegraf melalui lautan. Kemudian Ledefors, penemu tabung pipa vakum yang digunakan untuk mendeteksi dan memperkuat sinyal radio pada tahun 1907. Alat ini itu merupakan komponen vital nih pada penerima radio yang juga digunakan untuk televisi dan komputer sekarang. Kemudian ada Edwin Hart. Nah, pada tahun 1933 dia berhasil nih menemukan sistem radio FM. Meski dalam cuaca yang buruk ya, sistem ini tetap menghasilkan suara yang jernih. FM. Berarti kalau FM ini seperti ya benar ya, radio ya.
Jadi itu ada AM, ada FM. Jadi kalau pakai FM itu lebih jernih ya. Memang kalau kita dengar radio, kalau menggunakan frekuensi modulation ini memang sangat-sangat jernih ya. Kalau kita sedang dengar radio. Nah, di tahun 1998, ini sepertinya baru ya, 1998 itu mulai nih mengkomersilkan sistem digital audio. Broadcasting sistem ini mengkonferensikan suara-suara ke dalam bentuk kode-kode digital nih. Sebelum ditransmisikan, alat ini memungkinkan seseorang mengemudi kendaraan dapat menerima informasi. Oh, lebih ini lagi ya, lebih canggih lagi. Oke, lanjut lagi. Kemudian televisi. Nah, televisi ini kalau saya perhatikan dari zaman ke zaman itu sangat ini ya, sangat maju. Mungkin ini ada ini dia piringan metal kecil. Kemudian ini Volgotin. Nah, ini merupakan alat komunikasi yang dapat menampilkan gambar kalau televisi ya, gambar dan suara. Jadi televisi ini tercipta juga dari proses penemuan sebelumnya. Jadi televisi itu ditemukan pertama kali itu oleh orang berkebangsaan Jerman bernama Paul ini tadi. Nah, si Paul ini itu berhasil nih menemukan piringan metal kecil nih, metal kecil ini. Selanjutnya tahun 1920 John Logan Brett dan Charles Francis Jacques menciptakan suatu sistem dalam penangkapan gambar, transmisi, dan penerimanya. Mereka membuat seluruh sistem televisi ini berdasarkan sistem gerak mekaniknya. Baik dalam penyiaran maupun penerimanya saat itu belum ditemukan. Kemudian ada penemu-penemunya nih yang berperan hingga terciptanya televisi sampai sekarang ya. Yaitu dia ada yang namanya penemu foto atau kamera Kodak. Kemudian ada lagi di tahun 1887 kamera untuk gambar bergerak. Cara kerjanya yaitu dengan melewatkan film melalui lubang pengintip. Jadi kalau kalian pernah lihat itu ada kamera di ujung kecil, terus ada kain di belakangnya, orang ada di dalamnya. Nah, hanya satu orang yang dapat melihatnya, jadi nggak bisa rame-rame di situ. Kemudian kamera bergerak yang dapat mengambil gambar bergerak selama 15 menit. Lalu ada mengembangkan tabung Kotada Sinar X yang digunakan untuk membuat gambar televisi. Nah, ini dia contohnya ya. Ini contoh televisi tahun 1957. Dia sudah ada warna sepertinya kalau ini ya. Ini dari Amerika ya. Kemudian setelah itu ada penemuan tabung Kotada ini itu berkembang lagi nih. Jadi televisi itu semakin hari semakin pesat dan semakin berkembang ya. Yang disertai dengan suara nih mulai dihasilkan. Nah, kemudian televisi pertama kali dilakukan dengan format hitam putih itu di tahun 1936. Kemudian siaran televisi pertama kali dilakukan dengan format berwarna itu 1951 dan Sony itu memperkenalkan format video digital 8 dapat menampilkan gambar dengan kualitas yang lebih baik. Jadi semakin berkembang, terus berkembang ya. DVD ini mulai dikembangkan nih, diperkenalkan lagi tahun 2003, kemudian mulai dikenalkan lagi televisi layar datar di tahun 2006. Kemudian 2009 itu kita sudah mengenal adanya televisi dengan LCD, dengan teknologi plasma ya. Tuh. Jadi kesimpulannya, pelajaran kita hari ini adalah teknologi komunikasi itu untuk menyampaikan informasi nih yang telah bergulir sejak zaman prasejarah. Awalnya kemudian komunikasi menggunakan suara dengusan dan cara isyarat tangan. Lalu berkembang nih sampai sekarang yang menggunakan peralatan komunikasi lebih modern. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Bertemu lagi dengan saya di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.